sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimid thullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayu'dhamu. Ya Rabbana kaffir anna wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. La tatlub iwadon ala amalin lasta lahu fa'ilan yakfi minal jazai laka alal amali an kana lahu qabilan. La tatlub iwadon ala amalin, janganlah engkau menuntut balasan dari amal lasta lahu fa'ilan, yang engkau bukanlah pelakunya. Yakfi minal jazai laka alal amal, cukuplah sebagai balasan untukmu atas segala amalmu an kana lahu qabilan, bahwasannya Allah bagi amal tersebut menerima, bahwasannya Allah menerima amal itu tersebut. Jangan kita menerima, jangan kita menuntut balasan, jangan kita menuntut ganti dari amal, dari ibadah yang udah pernah kita lakukan. Cukup Allah nerima aja itu udah alhamdulillah banget. Bagus-bagus nggak disiksa sama Allah. Ya orang sholatnya begitu, sedekahnya juga mancing sedekah supaya dilipat gandakan gitu. Udah gitu yang lain, ibadah-ibadah lain, hajinya juga begitu, umrohnya juga supaya bisa dibilang udah pernah umroh. Jangan kita menuntut, meminta kepada Allah balasan, jangan. Udah cukup Allah nerima aja, dengan cara nerima aja Allah dan gak menyiksa kita, itu udah rasanya udah cukup banget. Karena kalau kita minta balasan, itu tadi yang namanya gaji itu sesuai dengan sempurnanya pekerjaan itu. Orang yang kalau mau gajinya gede, gajinya 30 juta, ya kerjanya itu pasti lebih harus sempurna, harus lebih sempurna. Ya kalau kerjanya sembarangan nggak bakal bisa nerima gitu. Oleh karenanya cukuplah, nggak usah minta gaji, nggak usah minta balasan dari amal, dari ibadah yang sudah kita lakukan. Cukup Allah nerima aja udah cukup. Allah nerima dan nggak Allah lempar lagi, nih sholat lo, nggak digituin sama Allah. Nih sedekah lo, ambil, gua nggak butuh. Udah nggak digituin sama Allah aja udah alhamdulillah banget. Karena sebenarnya Allah itu memang benar-benar nggak butuh. Allah nggak butuh ibadah-ibadah kita. Jadi kiranya yang sudah kita lakukan berupa ibadah-ibadah mahdoh, sholat, puasa dan lain sebagainya, atau ibadah-ibadah ghair mahdoh seperti kita kerja cuma niatnya ibadah, kita ngaji niatnya ibadah, itu jangan kita menuntut balasan atau meminta balasan sama Allah. Mana ya Allah balasannya? Ngaji gini-gini aja. Mana ya Allah balasannya sholat gini-gini aja. Jangan. Cukup ketika kita selesai sholat, itu kita udah diterima sholat kita gitu aja. Artinya qabilan, Allah nerima di sini artinya Allah nggak tolak gitu aja, itu udah alhamdulillah banget. Udah.
Karena sesungguhnya orang yang bisa melaksanakan ibadah-ibadah, amal-amal baik, itu adalah orang yang insya Allah udah termasuk orang istimewa. Walaupun nggak kelihatan balasannya apa. Karena udah undangan khusus dari 1000 lulusan misalnya gitu ya. Dari 1000 lulusan itu kan Allah seleksi mana anak-anak yang kemudian mau nerusin sekolah agama misalnya. Kemudian dari yang sekolah agama diseleksi lagi mana anak-anak yang mau nerusin sekolah agama sekaligus mondok, misah dari orang tuanya. Dari anak yang pondok diseleksi lagi mana anak yang mau tirakat, mana yang mondoknya biasa-biasa. Melalui seleksi semua. Melalui seleksi semua. Jadi cukuplah bahwa kita ditakdirkan untuk bisa ngamal, untuk bisa ibadah, itu udah cukup banget. Gak usah kita minta balasan sama Allah, itu udah sangat cukup. Karena sejatinya, saudara, sejatinya yang menciptakan amal kita itu ya Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan-perbuatan kalian. Perbuatan-perbuatan itu secara hakikat itu Allah yang buat. Kita ditakdirkan ngaji di sini. Ini sebenarnya perbuatan Allah. Secara hakikat itu perbuatan Allah. Nah, kita apa? Kita usaha aja, kita kasab aja. Ya kalau pengen dapat bau-baunya orang ngaji ya dekat sama orang ngaji. Kalau pengen dapat bau-baunya orang sholat ya dekat sama orang sholat. Tapi sejatinya yang menciptakan sholatnya hamba, sedekahnya hamba itu Allah semua. Secara hakikat seperti itu. Allahu yakhluqukum, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Penjelasannya di sini al-munfaridu bi khalqi af'alil ibad wa ikhtira'iha wallahu azza wa jalla. Yang satu-satunya yang menciptakan perbuatan-perbuatan hamba dan juga yang melahirkan perbuatan hamba adalah hanya Allah azza wa jalla saja. Fa kaifa yatlubul abdu al jazaa ala amalin? Bagaimana mungkin seorang hamba minta balasan atas satu amal la madkhala lahu fihi, yang tidak ada modal, yang tidak ada tempat masuk bagi hamba tersebut dalam amal tadi, alal hakikati, secara hakikat. Hamba yang bisa sholat misalnya, itu sebenarnya secara hakikat emang dia nggak modal apa-apa. Modal apaan emang? Ya, yang menggerakkan hati dia buat wudhu ya Allah. Kemudian bisa berdiri itu juga Allah juga yang bikin bisa berdiri. Yang bikin bisa dia melafadzkan Allahu Akbar kemudian baca Fatihah, itu yang bikin bisa juga Allah. Coba bayangin gimana kalau waktu kita diri Allah bikin itu kita nggak bisa mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahu-tahu ya orang stroke gitu misalnya, susah banget ngomong. Kan udah selesai. Nah semua itu bisa lancar sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum sampai selesai. Itu semua Allah semua yang kasih kelancaran. Dan yang kasih modal lidah Allah. Modal diri, dengkul, pakai telapak kaki itu Allah semuanya. Secara hakikat kita nggak modal apa-apa. Allah semua. Lah udah tahu begitu, tapi kok minta ganti gitu. Udah tahu begitu, tapi kok kita minta untung gitu. Minta untung. Saya bilang sama Ais, ini ada duit 200 juta. 200 juta. Ini dah tolong diputerin kayak gimana biar ini ada lebihannya, puterin. Udah dijalanin sama Ais, jalanin sehari 2 hari, ya seminggu 2 minggu, udah sampai sebulan. Ternyata 200 juta itu benar lebih tuh, karena diputerin buat usaha sama Ais, diputerin. Nah lebihannya 50 juta dipakai sama Ais, 50 juta ya buat operasional lah segala macam. 50 juta buat Ais semua, 50 juta buat operasional, buat nabung juga. Nah habis itu Ais minta, mana Ustadz gaji saya? Gaji apaan? Gaji saya kan, gaji saya udah muterin uang Ustadz itu. Itu kan namanya ya modal kagak, suruh jalanin. Itu modalnya modal saya juga, tapi minta gaji sama saya, kan pantas nggak kira-kira begitu?
nggak pantas. Begitu juga kita, semuanya modalnya itu dari Allah. Secara hakikat Allah itu yang menggerakkan semuanya. Wa makna kaunil qabul jazaan, dan makna adanya qabul, adanya diterima amal itu sebagai balasan, itu qad taqaddama, telah lalu pembahasannya bahwa amal itu diterima oleh Allah. Ibadah itu dinyatakan qabul, ibadah itu dinyatakan diterima oleh Allah itu kalau ada imbasnya atau ada efeknya, ada atharnya dari athar sholat. Sholat itu atharnya apa? Harusnya atharnya sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Atharnya sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang sholat kemudian sudah menimbulkan athar ini, menimbulkan efek ini, mencegah dia dari perbuatan keji, dari perbuatan mungkar, mencegah dia dari perbuatan-perbuatan yang haram, maka insya Allah sholatnya terima. Nah kalau udah begitu aja nggak dikasih balasan sama Allah, udah nggak usah, udah cukup banget itu. Karena ibadah itu baliknya memang buat kita sendiri. Puasa itu diterimanya, cirinya puasa diterima itu apa? Cirinya tujuan dari puasa itu terlaksana. Apa tujuan dari puasa itu? Tujuan dari puasa adalah membentuk orang menjadi bertakwa. La'allakum tattaqun. Kalau dari puasa kita kemudian kita jadi bertakwa, maka itu puasa kita qabul, namanya diterima. Nah, cukup bahwa puasa kita bikin kita lebih bertakwa, cukup sholat kita itu mencegah kita dari kejadian mungkar, itu udah cukup banget. Dan gak usah minta balasan lagi nanti dapat apa Allah, gak usah. Karena itu baliknya untuk kita. Ada qabul, ada sah. Beda. Kalau sah, ini urusannya fikih. Sah atau tidak sahnya, sah atau batalnya sholat, ini urusan fikih. Sahnya sholat itu asal udah memenuhi syarat-syarat fikih, udah sah aja udah. Dia udah nutup aurat, suci dari hadas dan najis, kemudian rukun-rukunnya sudah terpenuhi, sah udah. Qabul apa enggak? Belum tentu. Diterima enggak sama Allah? Belum tentu. Lihat-lihat, kalau ternyata sholatnya itu mencegah keji dan mungkar, dia bisa terbentuk menjadi orang yang terjaga dan menjaga keharaman-keharaman enggak dilaksanakan, maka qabul. Itu bedanya sah dengan qabul. Nah, qabul ini urusan tasawuf atau akhlak. Maka saat kita sholat, supaya kita bukan hanya sah secara fikih saja, terima, maka harus ada yang namanya khusyuk. Imam Ghazali bilang khusyuk itu wajib dalam sholat, bukan cuma sunnah, wajib khusyuk. Supaya apa? Supaya qabul, supaya diterima sholat kita. Khusyuk, kemudian khudu itu merendah di hadapan Allah. Salat kita dengan khusyuk, dengan merendah, dan juga dengan menghadirkan hati kita di hadapan Allah, nanti akan keluar, nanti akan lahir itu atharnya salat. Efeknya salat akan lahir. Kalau efeknya salat akan lahir, maka itu namanya salatnya qabul. Salatnya diterima, bukan cuma sah tapi diterima juga. Oleh karenanya ada dua hal yang berbeda di sini antara sah dengan qabul. Cukuplah ibadah-ibadah kita, sholat, puasa ini diterima oleh Allah, artinya diterima, membentuk pribadi kita itu menjadi lebih baik, itu artinya diterima. Nggak usah minta balasan, nggak usah. Jadi terus istiqomah sholat aja itu berarti insya Allah udah qabul, karena udah ngebentuk ruhani kita. Kita bisa puasa, kemudian puasanya ikhlas terus, bukan karena siapa-siapa, hanya karena Allah, itu insya Allah udah qabul. Udah cukup itu aja, nggak usah minta balasan. Puasa gini-gini aja Ustadz, nggak usah, karena qabul itu suatu yang sangat berarti buat kita. Jangan kita minta balasan, cukuplah diterimanya ibadah kita itu sebagai balasan kita pertama kali.
Hadirin rahimakumullah, kalau kita perhatikan satu persatu, sholat itu atarnya mencegah kejadian mungkar, kemudian puasa membentuk orang jadi bertakwa, ibadah yang lain apa tujuannya mungkin agak susah. Tapi secara umum tujuan dari ibadah itu secara umum adalah melawan keinginan-keinginan rendah yang disebut dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu bukan cuma hawa nafsu libido doang. Hawa nafsu lebih luas, sangat luas. Termasuk hawa nafsu itu adalah keinginan dihormati hawa nafsu itu. Termasuk keinginan dimuliakan tuh hawa nafsu juga. Pengen dipanggil ustadz, pengen dihormati, biar orang cium tangan bolak-balik, hawa nafsu juga. Tujuan dari semua ibadah, goalnya itu adalah membentuk kita orang-orang ini supaya kita bisa terhindar, supaya kita bisa mengekang hawa nafsu kita, nggak pengen dihormati, kemudian nggak pengen juga terjerumus ke dalam hal-hal yang Allah haramkan seperti zina, kemudian seperti judi misalnya. Itu mencegah keinginan-keinginan rendah yang namanya hawa nafsu. Itu tujuan dari semua ibadah. Semua ibadah tujuannya adalah itu. Satu, yang kedua, tentunya tujuan semua ibadah adalah menghamba di hadapan Allah. Artinya kita hamba dan Allah Tuhan. Itu tujuannya. Kalau ibadah kita, amal secara umum di sini kata pengarang secara umum amal perbuatan apapun, ibadah mahdhah maupun ghair mahdhah, kalau itu sudah bisa membentuk kita menghamba di hadapan Allah dan juga sudah bisa kita mengalahkan hawa nafsu kita, maka udah qabul berarti. Cukup dah qabul itu, enggak usah minta balasan apa-apa. Idza arada ayudhira fadlahu alaika khalaqa wa nasaba ilaika wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.